Selagi memang ia ikut serta di situ untuk melakukan penganiayaan, kekerasan sambil pengerusakan, orang tersebut bakal kena. Kenapa? Orang tersebut akan kena hukuman. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Law Firm. Dan kali ini kita episode Ramadan dan Betul. kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kali ini ada hal yang menarik yang kita akan bahas di channel YouTube Edwin and Partners Law Firm, dan tentunya yang sedang marak di media ataupun di televisi. Nah, tentunya kali ini kita akan mengangkat terkait main hakim sendiri. Nah, tentunya saya ditemani oleh salah satu advokat dari firma hukum Edwin and Partners, yaitu Pak Mardiansa SH. Pak. Siap, Bang Pala. Semangat Bang Pala. Semangat puasa Bang Pala. Wah, harus tetap semangat itu. Siap. Yang penting nggak bolong puasanya ya. Iya, harus full sampai akhir. Amin. Kali ini kita akan kupas terkait main hakim sendiri yang sering terjadi di masyarakat, apalagi ketika kita melihat bahwasanya di lingkungan sekitar itu ada kejahatan, contohnya maling. Nah, lalu dari masyarakat tiba-tiba main pukul atau main hakim sendiri. Nah, padahal negara kita negara hukum, maka prosesnya pun harus terhukum juga. Jangan sampai main hakim sendiri atau sampai babak belur dan bahkan sampai ada yang meninggal juga. Nah, Pak, ada yang saya ingin tanyakan nih, Pak, terkait tentang main hakim sendiri. Sebenarnya ada tidak sih, Pak, untuk terkait aturannya untuk main hakim sendiri itu? Iya. Kalau berdasarkan dari aturan main hakim sendiri itu tidak ada aturannya, Bang Pala. Iya, tetapi memang dari pasal ke pasal itu melekat kepada diri seorang kan gitu. Apabila dia melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan sampai dengan pengerusakan, yaitu berhubungan dengan pasal 350, 351, 170 sampai 460 itu berhubungan dengan pasal tersebut, dan memang itu melekat apabila memang ia melakukan tindakan kekerasan tersebut atau tindak kriminal tersebut. Apalagi kan kita melihat nih, Pak, ya, banyak juga masyarakat yang sering main hakim sendiri gitu, dan bahkan banyak. Ada yang ikutan juga, cuma hanya sekedar lihat dan akhirnya dia sampai meninggal orangnya. Iya. Main ikut-ikutan juga sampai ada yang ikut. Yang terbaru itu kasus di daerah Cakung, Pak, ya. Betul. Nah, daerah Cakung sampai ada yang meninggal juga. Sampai meninggal. Nah, jadi tidak ada aturan yang terkait ke main hakim sendirinya, Pak. Tidak ada aturan untuk main hakim sendiri, itu tidak ada. Jadi ke penganiayaan, gitu, Pak, kekerasan, ya. Betul. Masuk ke personal individu. Ya, betul, masuk ke sana. Selanjutnya juga nanti kita akan bahas terkait bisa dikenakan pidana tidak sih bagi untuk yang hanya ikut-ikutan saja gitu, diajak-ajak, terprovokasi dia gitu kan, Pak. Ya, selagi memang ia ikut serta di situ untuk melakukan penganiayaan, kekerasan sambil pengerusakan, orang tersebut bakal kena. Kenapa? Orang tersebut akan kena hukuman. Dalam hal ini memang diatur tentang main hakim itu sendiri memang tidak ada, tetapi secara undang-undang pasal yang memang ia melakukan provokasi sampai dengan ada yang ikut serta bahwa dia memang nggak tahu mengenal tentang kejadian seperti apa, itu akan dikenakan pasal individunya. Jadi 350 yang tadi disebutin, 350, pasal 170 sampai dengan 460 itu melekat kepada diri seorang yang apabila dia melakukan suatu tindak kriminal kan gitu. Memang pada umumnya bahwa dia itu melakukan hal tersebut menghakimi sendiri kan gitu ya, suatu memang orang memang dia anggap bahwa dia adalah bersalah melakukan tindakan, ya dia menhakim sendiri, dia itu melakukan penganiayaan sampai dengan melakukan kekerasan dan memang pengerusakan segala macam, apalagi sampai dengan meninggal seseorang. Nah, itu sangat disayangkan dan sangat tidak diperbolehkan, karena kita kan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 negara kita itu adalah negara hukum. Jadi berkaca kemarin kejadian yang tadi Bang Pala sebutin di Cakung, itu kan memang ada seorang kakek yang berumur 89 tahun. Dia mengendarai kendaraannya sendiri, yang orang yang melihat
menyangka bahwa kakek itu adalah maling mobil kan gitu, sampai dengan dia terpojok dan memang dilakukan tindakan kekerasan ke si kakek tersebut, akhirnya sampai menimbulkan kematian. Ya, alhamdulillah sih yang dalam hal ini orang-orang yang memang serta melakukan penganiayaan tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi dalam hal ini masyarakat harus lebih teliti, jangan hanya mengandalkan emosi langsung menghakimi sendiri kan gitu, yang memang orang ini belum tentu bersalah atau tidaknya. Serahkan hal kejadian ini kepada pihak yang berwajib, biar diproses kepada pihak kepolisian, dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan sampai dengan diputus oleh pengadilan. Itulah yang lebih benarnya. Jadi dalam hal ini janganlah masyarakat itu main hakim sendiri, biar hukum yang akan melakukan hukuman terhadap orang tersebut apabila memang itu bersalah kan gitu. Belum tentu kan orang itu bersalah. Apabila memang sudah mati, bagaimana kita minta keterangan kan gitu Bang Fala. Itu Bang Fala. Nah, juga ada lagi nih Pak, hal yang menarik gitu kan. Kalau misalkan yang turut serta dari main hakim sendiri itu misalkan ada 30 atau 50 orang gitu, satu kampung itu bakal dikenakan pidana 30 atau 50 orang itu enggak? Selagi memang yang tadi saya sebutin Bang Fala, selagi memang orang tersebut mengikuti melakukan pengerusakan sampai dengan melakukan penganiayaan, ya memang secara teliti atau secara detail nanti akan diproses melalui ranahnya kejaksaan dan pengadilan sama hakim kan gitu. Nanti diolah di sana sampai sejauh mana orang itu berperan dan siapa sih sebagai aktor utamanya sampai bisa menimbulkan kericuhan dan sampai dengan mengajak masyarakat yang memang nggak tahu menahu sampai dengan melakukan tindak kejahatan tersebut kan gitu. Nah itu di situ nanti akan diolah dan akan diperiksa terlebih dahulu. Apabila memang dia terbukti melakukan penganiayaan dan kekerasan dalam kejadian tersebut, itu bisa dikenakan pidana sesuai daripada misalkan dia hanya sebagai ikut-ikutan kan gitu ya, apa yang mungkin sebagai aktor utama. Nah itu hukumannya nanti berbeda-beda sesuai daripada pertimbangan dari majelis hakim saat di pengadilan. Itu saja ya yang kita bahas hari ini. Nanti kita akan buat lagi untuk part 2-nya di hari-hari berikutnya. Betul. Nah, siap. Ini juga untuk mengisi kekosongan waktu kita di bulan suci Ramadan, dan teman-teman yang ingin mensubscribe bisa subscribe di channel YouTube kita. Di atas ini ya. Nah, ada bisa di like atau komen yang ingin ditanyakan seputar hukum, bisa tanyakan, atau permasalahan hukum yang sedang dialami oleh teman-teman bisa di komen atau bisa melalui nomor telepon yang ada di link ini ya. Satu tambahan sedikit di Bang Fala ya. Dengan melalui tema ini pesan sedikit kepada masyarakat kan gitu Bang Fala ya. Apabila memang menemukan suatu kejadian, harap segera lapor kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Biar permasalahan itu tidak adanya timbul main hakim sendiri dan pihak berwajib yang akan menindaklanjuti terhadap kejahatan tersebut. Jadi stop main hakim sendiri. Kita udah harus berpikir cerdas, serahkan karena kita memang negara-negara hukum, serahkan kejadian ataupun memang suatu perlakuan ataupun kejadian kriminal kepada pihak kepolisian. Ya, jangan main hakim sendiri teman-teman ya. Ketika teman-teman melihat ada suatu kejadian terkait tentang tadi ada pengeroyokan, teman-teman jangan sampai segera lapor, turut serta. Nah, segera laporkan ke pihak yang berwajib. Jangan sampai teman-teman ikut turut serta juga. Nah, malah ketangkep juga kan gitu kan. Iya, banyak juga nanti. Bukannya menyelesaikan masalah, malah niatnya mau nolong kan gitu ya, niatnya mau bantu, malah dia yang ditahan kan, lucu kan gitu. Nah, itu aja sih yang kita bahas hari ini. Siap. Cukup sekian dari saya dan dari Pak Ardiansyah. Betul, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.